Masa kedinastian, Dinasti Chow sampai Dinasti Ming. 1. Dinasti Chow. Perkembangan Dinasti Chow. Dinasti Chow tahun 1222 sampai 221 sebelum Masehi dalam sejarah Cina dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni Chow Barat dan Chow Timur. Chow Barat tahun 1222 sampai 221 sebelum Masehi. Orang-orang Chow semula bertempat tinggal di lembah Sungai Wi yang terletak di daerah antara Shanxi dan Kansu. Orang-orang Chow baru berhasil merebut kekuasaan dinasti Shang pada tahun 1222 sampai 1223 sebelum Masehi. Ketika Chow di bawah pimpinan Wu Wang atau anak Wen Wang dan selanjutnya mendirikan dinasti Chow. Chow Timur tahun 771 sampai 221 sebelum Masehi. Setelah Ping memerintah, maka ibu kota dipindahkan dari Chang'an ke Loi atau Luoyang. Perpindahan kota ini dimaksudkan untuk menghindari serangan dari bangsa barbar. Pada masa ini kekuasaan daerah semakin besar, walaupun kekuasaan pusat masih diakui. Dengan demikian, pada masa Chow Timur ini terjadi perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat, yakni meningkatkan kedudukan para pedagang, naiknya kedudukan para penguasa daerah, sedangkan di lain pihak merosotnya kekuasaan pemerintahan pusat. Keruntuhan Dinasti Chow. Pada periode Dinasti Chow Barat, ibu kota kerajaan berada di kota Hao yang sekarang menjadi Provinsi Shanxi wilayah barat. Ciri khas dari era dinasti Chow Barat adalah perkembangan sistem feodalisme yang cukup kental. Sedangkan pada era dinasti Chow Timur, sistem feodalisme yang sebelumnya dianut mulai ditinggalkan. Pada periode musim, semi musim gugur, dinasti Chow sedang mengalami kemunduran secara politik, termasuk kekuasaan pemerintah atas wilayah Chow. Pertikaian-pertikaian untuk merebut kekuasaan terjadi di beberapa wilayah lokal yang dipimpin oleh suku-suku kecil di wilayah Chow. Perpecahan demi perpecahan yang terjadi di wilayah itu membuat mereka terpecah. Wilayah periode negara berperang terus berlangsung hingga muncul dinasti Qin yang mampu menyatukan seluruh wilayah tersebut. 2. Dinasti Qin. Raja yang terkenal pada dinasti Qin adalah Kaisar Shi Huangdi yang sangat memperhatikan kemakmuran rakyat, salah satunya dalam bidang perdagangan. Kaisar Shi Huangdi membuat timbangan yang beragam, merintis hubungan dagang dengan India, dan membangun tembok raksasa untuk menghadapi serangan bangsa Sungnu. Tembok tersebut dikenal dengan sebutan Tembok Besar Cina. Dinasti ini penting dalam sejarah Cina karena dinasti ini berhasil mencetuskan sistem pemerintahan kekaisaran yang dapat berlangsung sampai dengan awal abad ke-20. Di bawah pemerintahan Shi Huangdi, seluruh Cina berhasil dipersatukan. 3. Dinasti Han. Dinasti Han merupakan dinasti pada kekaisaran Tiongkok yang didirikan oleh Liu Bang atau dikenal dengan Kaisar. Kekuasaan dinasti Han di Tiongkok diperkirakan dimulai sejak tahun 206 sebelum Masehi. Dinasti Han memegang kekuasaan di wilayah Tiongkok dalam waktu yang sangat lama. Dinasti ini mengalami kemunduran dan keruntuhan pada 220 Masehi. Dalam proses pemerintahannya, dinasti Han terbagi menjadi dua periode, yaitu dinasti Han Barat dan dinasti Han Timur. Dinasti Han Barat. Dinasti Han Barat dimulai sejak tahun 206 sebelum Masehi. Dinasti Han Barat memiliki sistem pemerintahan yang disesuaikan dengan keadaan di setiap daerah, yang terkadang sangat berbeda satu sama lainnya. Pada masa pemerintahan dinasti Han Barat, kehidupan rakyat di seluruh wilayah kekuasaannya dapat berjalan aman dan tertib, serta kehidupan perpolitikan yang berjalan stabil dan terkendali. Dinasti Han Timur. Dinasti Han Timur dikenal dengan keberhasilan mereka menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah pusat dengan pemerintah lokal di daerah.
Kestabilan negara yang selalu dijaga turut mempercepat perkembangan peradaban pada masa dinasti Han Timur. Dinasti Han Timur menghasilkan seorang ahli kedokteran bernama Huato yang terkenal sebagai ahli bedah pertama yang berhasil melakukan pembedahan dengan terlebih dahulu melakukan proses pembiusan kepada pasien. 4. Dinasti Tang. Dinasti Tang di Tiongkok dibangun oleh Li Yuan yang dipanggil Kaisar Taisu tahun 618 sampai 626 Masehi, digantikan oleh putranya Li Xingmin yang dipanggil Kaisar Taisung tahun 627 sampai 649 Masehi. Masa perkembangan kebudayaan, kesusastraan dan kesenian di Tiongkok. Islam pada masa dinasti Tang. Catatan resmi dari dinasti Tang dan catatan yang sama di dalam karya Chen Yuan menyatakan bahwa hal itu menjadi pada tahun kedua dari masa pemerintahan Kaisar Yonghui, yang menyatakan bahwa pada tahun itulah pertama kali dari delegasi yang dikirim oleh Utsman bin Affan ke Tiongkok. 5. Dinasti Shang. Dinasti Shang adalah salah satu dinasti yang memerintah di Cina antara tahun 960 sampai dengan tahun 1279 sebelum Cina diinovasi dengan budaya Mongol. Dinasti ini merupakan pemerintah pertama di dunia yang mencetak uang kertas dan merupakan dinasti Cina pertama yang mendirikan angkatan laut. Dinasti ini kerap sekali mendapat gangguan dari bangsa-bangsa di perbatasan, seperti bangsa Khitan di sebelah utara, bangsa Jurchen di Manchuria, dan bangsa Mongol di Mongolia. Karena gangguan tersebut, maka dinasti Shang terpecah menjadi dua bagian, yaitu Shang Utara dengan ibu kota Pian atau Kaifeng dan Shang Selatan dengan ibu kota Nanking. 6. Dinasti Yuan. Dinasti Yuan berlangsung dari tahun 1271 sampai 1368 Masehi. Merupakan dinasti yang didirikan oleh Kubilai Khan dengan gelar Yuan Shichao, merupakan satu-satunya dinasti dalam sejarah Cina yang memiliki wilayah kekuasaan terbesar. Wilayah kekuasaannya meliputi seluruh wilayah daratan Cina hingga sampai ke wilayah Asia Barat. Keruntuhan dinasti Yuan. Masa pemerintahan Kubilai Khan merupakan masa kejayaan dinasti Yuan, sebab setelah pada tahun 1294 Masehi, Kubilai Khan meninggal dunia, kekuasaan bangsa Mongol mengalami kemunduran, bahkan hancur. Hal tersebut karena tidak ada satupun kaisar-kaisar bangsa Mongol yang kuat. Dinasti Yuan mengalami perebutan kekuasaan kekaisaran yang luar biasa hanya dalam waktu 25 tahun, yakni tahun 1308 sampai 1333 Masehi. 7. Dinasti Ming. Dinasti Ming adalah dinasti Cina asli. Zhu Yuanzhang sebagai pendiri dinasti Ming yang berasal dari rakyat Cina biasa atau petani rendahan, tetapi hidupnya diisi dengan hidup di biara Buddhis. Setelah menjadi kaisar, Zhu Yuanzhang merupakan gelar Ming Taisu. Ia juga terkenal dengan nama Hu Wong, dengan Nanking sebagai pusat pemerintahannya. Keruntuhan dinasti Ming. Pada dekade 1630 sampai 1640-an, dinasti Ming telah menunjukkan tanda-tanda kejatuhannya, bencana alam di mana-mana, dan juga maraknya pemberontakan. Setelah Ming Yungsu, tidak ada lagi kaisar yang terbilang lebih kuat, sehingga kekuasaan Ming